Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Putri dari kelas 12 Farmasi 2 SMK Muhammadiyah 3 Metro. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh sediaan hormon kortikosteroid, kontrasepsi, dan antidiabetes. Pembahasan yang pertama adalah hormon. Hormon adalah zat kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin langsung masuk ke dalam aliran darah dan sangat berpengaruh spesifik terhadap organ tertentu untuk berfungsi secara normal. Contoh dari sediaan hormon ini adalah utrogestan. Utrogestan adalah obat yang mengandung hormon progesteron buatan. Progesteron sendiri adalah hormon yang penting selama masa kehamilan. Progesteron berfungsi merangsang pelepasan sel telur yang matang, menebalkan dinding rahim, serta memelihara sel telur yang dibuahi. Efek samping dari obat utrogestan adalah sakit kepala, perubahan volume perdarahan saat menstruasi, dan keputihan. Keamanan obat utrogestan untuk ibu menyusui. Tidak ada penelitian yang memadai mengenai resiko penggunaan obat utrogestan pada ibu menyusui. Selalu konsultasikan kepada dokter Anda untuk mempertimbangkan potensi manfaat dan resiko sebelum menggunakan obat tersebut. Interaksi utrogestan dengan obat lainnya. Menggunakan obat utrogestan bersamaan dengan obat lainnya biasanya tidak disarankan. Dokter mungkin memutuskan untuk tidak mengobati dengan obat-obatan di bawah ini atau mengubah obat lainnya yang digunakan, yaitu bromokriptin, silosporin, rifamycin, dan ketoconazole. Cara penggunaan utrogestan. Gunakan obat ini sesuai dengan resep dokter. Ikuti semua petunjuk pemakaian yang tertera pada label kemasan atau resep. Jangan gunakan obat ini lebih banyak, lebih sedikit, atau lebih lama dari yang disarankan. Minumlah obat sebelum makan dengan segelas air. Untuk memudahkan mengingat, minumlah obat ini pada jam yang sama setiap harinya. Pembahasan yang kedua ada obat kontrasepsi. Contoh sediaannya adalah mikroginon. Mikroginon adalah obat kontrasepsi oral kombinasi yang digunakan sebagai pencegahan terhadap kehamilan. Mikroginon mengandung kombinasi antara levonorgestrel dan etinil estradiol. Keduanya memiliki mekanisme kerja sebagai berikut. Levonorgestrel dan etinil estradiol merupakan hormon turunan yang dapat membantu mengatur reproduksi wanita. Ketika dikombinasi, obat ini bekerja menekan hormon gonadotropin supaya menghambat ovulasi dan mengurangi terjadinya implantasi pengentalan pada endometrium. Mikroginon juga dapat mengentalkan cairan mukosa pada leher rahim yang membuat sperma sulit untuk bergerak di dalam ovarium. Dosis dari mikroginon 1 kali sehari selama 28 hari berturut-turut, dimulai dari hari pertama menstruasi dan diminum di jam yang sama. Efek samping dari mikroginon adalah mual dan muntah, nyeri payudara, sakit kepala, kram perut, pembengkakan pergelangan kaki, mata dan kulit menguning, dan urin menjadi gelap. Interaksi mikroginon dengan obat lainnya. Jangan digunakan bersamaan dengan siklosporin, lamotrigin, midazolam, theophylline, melatonin, dan fizanidin. Cara penggunaan mikroginon. Gunakan mikroginon pada hari pertama haid dengan catatan tidak menggunakan kontrasepsi hormonal 1 bulan sebelumnya. Lihat kolom biru pada bagian belakang kemasan. Minumlah tablet mikroginon sesuai dengan harinya, misal Sen untuk Senin,
Penggunaan pada saat haid hari ke-2 sampai 5 masih diperbolehkan, namun sebaiknya gunakan alat kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama penggunaan pil KB. Minumlah tablet setiap hari pada waktu yang sama. Misalkan jika hari ini diminum jam 8 pagi, maka besok dan seterusnya diminum pada jam tersebut. Tablet harus diminum selama 28 hari berturut-turut sesuai dengan anak panah. Jika sudah habis, lanjutkan penggunaan dengan kemasan berikutnya tanpa ada jeda, mulai lagi dari kotak biru sesuai harinya. Pembahasan yang ketiga ada obat kortikosteroid. Contoh sediaannya ada metilprednisolon. Metilprednisolon adalah obat jenis kortikosteroid yang memiliki fungsi untuk mengurangi gejala peradangan yang meliputi pembengkakan, rasa nyeri, atau meredakan reaksi alergi. Merek dagang dari metilprednisolon adalah Lameson, Medixon, dan Carmeson. Dosis metilprednisolon dewasa 1 tablet 1 sampai 2 kali sehari. Dosis per hari 4 sampai 48 mg per hari tergantung dari jenis dan beratnya penyakit. Anak-anak 0,5 sampai 1,7 mg per kilogram dengan dosis yang dibagi setiap 6 sampai 12 jam. Efek samping dari metilprednisolon: gangguan pada kulit seperti jerawat dan kulit rapuh, kesulitan buang air kecil ataupun berkurangnya produksi air kencing, nyeri pada panggul, punggung, iga, dan bahu, nyeri kepala, mual dan muntah, rasa haus berlebihan, dan tekanan darah tinggi. Interaksi obat metilprednisolon dengan obat lainnya adalah vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan tidak boleh digunakan pada mereka yang menggunakan metilprednisolon, terutama dalam jangka panjang. Vaksin-vaksin yang termasuk golongan ini antara lain adalah vaksin flu dan vaksin cacar air. Selanjutnya silosporin, ketoconazol, aspirin, warfarin, heparin, phenobarbital, phenytoin, dan rifampicin juga sebaiknya tidak digunakan bersamaan dengan metilprednisolon. Keamanan metilprednisolon untuk ibu hamil dan menyusui. Tidak ada penelitian yang memadai mengenai penggunaan metilprednisolon untuk ibu hamil dan menyusui. Selalu konsultasikan kepada dokter untuk mempertimbangkan potensi, manfaat, dan resiko sebelum menggunakan obat tersebut. Cara penggunaan metilprednisolon: diminum dengan cara langsung ditelan, setelah itu minum segelas air putih. Bisa minum metilprednisolon sebelum atau sesudah makan. Jika timbul reaksi seperti mual atau sakit perut, hindari minum obat sebelum makan. Pembahasan yang keempat ada obat antidiabetes. Contoh sediaannya adalah Acarbose. Acarbose adalah obat antidiabetes yang digunakan untuk menangani diabetes tipe 2. Acarbose berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah dengan cara memperlambat proses pencernaan karbohidrat menjadi senyawa gula yang lebih sederhana, sehingga membantu menurunkan kadar gula dalam darah setelah makan. Merek dagang dari Acarbose adalah Bluebos, Glucobay, dan Capribos. Dosis Acarbose. Dosis awal Acarbose bagi penderita diabetes tipe 2 adalah 50 mg per hari. Selanjutnya, dosis dapat ditingkatkan menjadi 50 mg 3 kali sehari. Jika tubuh penderita merespons pengobatan dengan baik, maka dalam rentang waktu minimal 6-8 minggu dosis dapat ditingkatkan menjadi 100-200 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya: perut kembung, sering buang angin, nyeri lambung, diare, dan mual muntah.
apakah akarbos aman untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui? Belum diketahui apakah akarbos bisa diserap ke dalam ASI atau tidak. Namun, ibu hamil disarankan untuk tidak mengkonsumsi obat ini. Cara menggunakan obat akarbos: ikuti anjuran dokter dan baca petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Dalam mengkonsumsi akarbos, jangan mengubah dosis akarbos tanpa sepengetahuan dokter. Untuk mendapatkan efek pengobatan yang maksimal, dianjurkan untuk menjalani pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan rutin memeriksakan kadar gula darah serta urin ke dokter. Akarbos dikonsumsi saat makan, yaitu bersamaan dengan suapan pertama. Bila sulit menelan obat secara utuh, tablet akarbos boleh dikunyah. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Usahakan untuk mengonsumsi akarbos pada jam yang sama setiap harinya untuk memaksimalkan efeknya. Bagi pasien yang lupa mengonsumsi akarbos, disarankan untuk segera melakukannya. Begitu ingat, apabila jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya tidak terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.